Shalom, selamat pagi. Renungan pagi ini saya beri judul Singa yang Mengaum, bagian pertama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Menarik bukan? Dalam ayat ini dikatakan iblis harus mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang dapat ditelan. Anda dan saya adalah golongan orang yang tidak dapat ditelan iblis. Yang percaya katakan amin. Jangan serahkan otoritasmu kepada iblis dan menjadi golongan orang yang dapat ditelan. Dan perhatikan, dia seperti singa yang mengaum. Mengapa singa bukan binatang lain? Iblis menipu dengan berpura-pura menjadi singa karena dia meniru raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus, singa Yehuda sesungguhnya. Iblis ingin kita berpikir bahwa Yesus adalah penuh amarah dan murka pada kita. Iblis mendatangi kita mengaumkan tuduhan, penghakiman, dan penghinaan pada kita, seolah-olah itu adalah singa, yaitu Yesus. No, jangan mau ditipu. Iblis ingin kita mendapat kesan bahwa kita telah gagal di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan bukan hanya kecewa pada kita, tapi dia juga mengejar kita dengan amarah. Apakah kita akan berani berlindung di bawah kepak sayapnya, datang kepadanya? Rasanya nggak mungkin. Akankah kita berani menggunakan otoritas, kekuatan, dan kuasa yang sesungguhnya merupakan hak kita? Kita pasti akan berani menjauh dari Tuhan kalau kita mempercayai Tuhan adalah penuh amarah dan murka. Orang percaya yang berada di balik bayang-bayang penghukuman tidak akan menaikkan doa perlindungan. Mereka merasa tidak layak menerima janji Tuhan. Bahkan mereka bersiap menerima penghukuman dan penghakiman dari Tuhan, tepat seperti yang iblis inginkan. Saat kita berlari menjauh dari Tuhan, kita berlari masuk dalam perangkap iblis. Kita melupakan otoritas kita saat kita melepaskan keintiman kita dengan Tuhan. Ketahuilah ini, kita sangat dikasihi. Tuhan tidak marah pada kita. Dalam Kristus, kita memperoleh jaminan dan kepastian bahwa kita sudah diampuni, dikasihi, dan dibenarkan. Tuhan Yesus telah menanggung semua hukuman kita di kayu salib, supaya hari ini kita dapat menikmati keindahannya, kasihnya, kebaikannya, cintanya yang sebelumnya tidak pantas, tidak layak, dan tidak berhak kita terima. Tuhan melihat kita ada dalam Kristus yang sepenuhnya tak bercacat dan tak berdosa. Berdasarkan perbuatan kita sendiri, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan Tuhan. Tetapi karena apa yang telah Yesus lakukan di atas salib, kita semua dapat datang dengan penuh keberanian ke hadapan tahta kasih karunia-Nya. Berkat karya Yesus, kita memenuhi syarat untuk tinggal di tempat perlindungan bersama Raja di atas segala raja, di mana singa palsu yang mengaum-ngaum sama sekali tidak berkuasa atas kita. Mari naikkan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menerima semua penghukuman untukku, sehingga hari ini Bapa melihatku ada dalam-Mu yang tanpa celah dan tanpa dosa. Terima kasih telah membawaku pada hubungan yang intim dengan-Mu, di mana aku dapat beristirahat dalam cinta-Mu dan perlindungan-Mu, dalam tempat rahasia-Mu. Aku deklarasikan singa palsu yang mengaum-ngaum tidak berkuasa atasku. Amin. Renungkan ini. Bapa melihat saudara dan saya ada dalam Kristus yang tidak bercacat dan tidak berdosa karena karya Yesus di atas kayu salib. Saudara dan saya dapat masuk ke tempat rahasia Tuhan, di mana singa palsu, yaitu iblis yang mengaum-ngaum, tidak berkuasa atas kita.
God bless you. Shalom. Tuhan memberkati.